هنا أسرد عليكم نموذج شجرة نسب للمولى سنن جيري ابتداء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متبوعا بفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب، أتبعهم الحسن بن علي، الحسن المثنى، عبد الله الكامل، إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب، إدريس الثاني، سلسلة من الشرفاء الأدارسة في فاس، أحد أحفادهم ينتقل إلى الحجاز أو اليمن ثم إلى الهند إلى منطقة كوجارات أو حضرموت، ومن هناك إلى جاوا أي هنا في هذا المكان، ويولد في جاوا أو يستقر هناك سنن جيري أحد أشهر أولياء سونغو. Ya, berikut saya akan membacakan ya silsilah dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada salah satu Aulia Tis'ah, yaitu Syekh Syarif Muhammad Ainul Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. Yang pertama adalah dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kemudian Sayyid Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Syarif Hasan Al-Muthanna, kemudian Syarif Abdullah Al-Kamil, kemudian Syarif Musa Al-Jun, kemudian Syarif Abdullah Al-Thani, Syarif Musa Al-Thani, Syarif Dawud Amir Makkah, kemudian Syarif Muhammad, Syarif Yahya Az-Zahid, kemudian Syarif Abdullah, kemudian Syarif Abu Salih Musa Zaki Dausat, kemudian Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Syarif Abdullah Aziz bin Syarif Saleh, Syekh Syarif Abdul Razak, Syekh Syarif Abdul Jabbar, Syekh Syarif Su'aib, Syarif Abdul Qadir, Syekh Syarif Junaid, Syekh Syarif Maulana Ishaq, Syekh Syarif Ya'qub, dan terakhir Syekh Syarif Muhammad Al-Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. Ini sedang viral lah ya, sudah masuk TV nasional. Wali Songo diisbat sebagai duriah Nabi oleh Nakib internasional. Setidaknya di situ ada Nakib dari Pakistan dan juga Nakib dari Maroko. Ada permasalahan yang krusial sekali di sini, tapi sebelumnya saya sampaikan beberapa pengantar. Yang pertama, kalau yang Pakistan itu pakai bahasa Inggris ya, itu bicara tentang leluhur Wali Songo itu Jumadil Kubro dan sebagainya lah ya. Kemudian yang kedua ini yang lebih spesifik, yaitu bicara Sunan Giri. Dimana sepertinya yang Sunan Giri ini nggak lewat Jumadil Kubro itu, atau bagaimana. Karena kalau kita dengar penterjemahannya tadi itu membaca nasab secara lengkap, nggak ada nama Jumadil Kubronya itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, ini yang paling krusial. Penterjemahnya itu entah sengaja, entah salah dengar. Kalau salah dengar saya kira tidak mungkin. Penterjemahnya itu nggak menterjemahkan teksnya, tapi dia membaca apa yang dia punya sudah. Kenapa? Karena jauh sekali terjemahannya itu dengan narasi nakibnya itu. Narasi nakibnya itu ya, kalau nggak salah saya transkripkan ya, mungkin ada yang salah-salah tulis ya. Huna asridu alaikum amoda syajaratin nasab lil maula Sunan Giri. Sekarang akan saya tuangkan nasabnya Sunan Giri, kan begitu gampangnya. Oke, masih. Kemudian ibtidaan min Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Rasulullah SAW. Oke, ya. Kemudian matbu'an bi Fatimah, disusul atau diikuti oleh Sayyidah Fatimah, ya. Kemudian wa Ali ibn Abi Thalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Matbu'an lagi min Hasan, kemudian diikuti dari Hasan. Jadi Hasan bin Abi Thalib. Kemudian dari Hasan itu ke Hasan lagi Al-Musanna. Kamu boleh cek. Jelas itu. Al-Hasan Al-Musanna. Kemudian dari Hasan Al-Musanna itu kepada Abdullah Al-Kamil. Dari Abdullah Al-Kamil, Nakib Marokonya itu bilang, turunnya itu ke Idris Al-Awwal, Muassisud Daulah Al-Idrisiyah. Jadi bukan jalur Jailani. Kalau penterjemahnya kan digas ke jalur Jailani itu. Udah lain di atas. Lainnya di mana? Yang saya garis itu. Kalau yang versi Nakib Maroko ini, ya, jalur ke Sunan Giri itu, walaupun wallahu a'lam apakah beliau itu tahu nama-nama sampai ke atas, karena tidak disebut di situ atau diringkes saja. Cuma disebut dari Sayyidah Fatimah, kemudian Hasan Al-Musanna, Abdullah Al-Kamil, Idris Al-Awwal, Idris Asani, kemudian dari Sadala, dari Sadifes, ya cucu-cucunya itu salah satunya
hijrah ke Hadramaut, hijrah ke Yaman, kemudian ke India. Kan begitu kalau jujur kita menerjemahkan. Hajara ila Hadramaut, ilal Hindi, summa ilal Hindi, kemudian ke Jawa, kan begitu. Ada yang ke Gujarat, ya India kan ke Jawa. Jadi ke Yaman, India ya, dari Hadramaut, India, Gujarat, ke Jawa, kan begitu. Walaupun bukan Balawi memang, bukan Asbadkhon, tapi ya karena anti Yaman mungkin atau apa, nggak disebut, nggak masalah itu ya. Cuma lihat jalurnya, lihat jalur nasabnya. Kalau versi penterjemahannya itu kan jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan Adarisah. Tidak mungkin melalui Idris Awal, Idris Tsani. Kenapa? Karena sudah berpisah di Idrisnya itu. Jadi dari Abdullah Al-Kamil yang ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti yang dibacakan penterjemahnya itu lewat Musa Al-Jun. Baru ke bawah sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara kalau yang kata nakibnya dari Abdullah Al-Kamil ke Sunan Giri itu lewat Idris Al-Awwal, Idris As-Tsani. Kan jadi jauh, Pak. Ya, sama-sama cucu Nabi, iya. Tapi ini kan Anda sedang menerjemahkan ucapan orang. Coba bayangkan kalau nakibnya itu bisa bahasa Indonesia misalnya. Atau ada orang ngasih tahu gitu. Ini diterjemahkannya kok jadi begini, kok jadi lain jalurnya. Yang disampaikan oleh nakibnya itu bukan Al-Jailani. Kenapa? Karena jalurnya Al-Idrisi, Idris Awal, Idris Tsani. Kalau Al-Jailani berarti jalurnya dari Musa Al-Jun, saudaranya Idris. Sama-sama putra dari Abdullah Al-Kamil atau Al-Mahdi. Lain itu Pak ya. Ya mungkin lebih yakin kepada yang Al-Jailani tidak lewat Al-Idrisi ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan diposisikan sedang menerjemahkan ucapan orang. Nanti kan tidak enak Pak. Kita undang orang jauh-jauh. Kita butuh isbatnya. Dia sudah mengisbat dengan jalur yang dia teliti misalnya. Tiba-tiba kita terjemahkan berubah jalurnya. Berubah di atas gitu, yang orang yang kata nakibnya itu dari Idris Awal, tapi kata yang menerjemahkan dari Musa Al-Jun, saudaranya Idris. Ya tapi kan sama-sama cucu Nabi, iya sih masalah itu. Tapi ini kan bawa-bawa nama Naat, ya. Udah masuk TV segala. Artinya apa sih? Saya tidak bicara masalah nasabnya, saya tidak bicara masalah isbat atau apa, tapi ini masalah ilmu, ini masalah di hadapan kita gitu. Menerjemahkannya ya harus tepat gitu. Kalau misalnya tidak sama, ya kita jelaskan menurut penterjemah ini jalurnya dari Idris, tapi yang benar adalah begitu mestinya Musa Al-Jun, Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Biar nanti tidak terkesan ada forum sebesar itu, orang menerjemahkan dari teks murni terjemah berubah jalurnya. Kalau misalnya, tapi itu kan nakibnya tidak menyebut nama lengkap. Oke, anggap itu ijmal namanya bahasanya ya. Jadi misalnya Wali Songo turun Rasul ya. Dari jalur Sayyidah Fatimah, Syekh Hasan, terus udah cukup. Gak apa-apa begitu. Tapi ada yang versi lengkap disebut. Tapi jangan merubah jalur. Lengkap dan tidak lengkap itu cuma kalau masalah penyebutan gak masalah. Ya misalnya kamu tertib ini anaknya Maman terus lengkap. Ujung-ujungnya anaknya Mukidi juga, turunan Mukidi. Oke, tapi ada yang bilang Maman ya ini turunan Mukidi. Ada yang bilang Maman ini bin Mukidi. Oke. Tapi jangan ada jalur yang berubah. Kenapa? Karena jalur yang berubah dalam nasab itu penting sekali. Nomenklaturnya aja beda gitu. Al-Idrisi ya. Sada Al-Adarisah masuknya, masuk klan Qabilah Al-Adarisah bahasanya, kelompok Al-Adarisah gitu. Kalau Jailani, kelompok Al-Jailani atau Al-Kailani, kan begitu katanya. Karena kita sudah sering baca ini gitu. Al-Jailani itu lain jalurnya dengan Al-Idrisi. Lainnya di atas itu. Musa Al-Jun itu saudaranya Idris gitu. Oh, tapi kan sama-sama cucu Nabi. Iya. Bukan masalah itu, tapi masalah tolong, ini forum resmi,
jika posisinya Anda sebagai penterjemah, maka cuma mengkonversi bahasanya itu menjadi bahasa Indonesia, bukan merubah jalurnya. Kalaupun mau nambah-nambah, itu sudah bukan terjemahan, itu sarah masuknya, penjelasan. Ya, jadi sekaligus penjelasan, sekaligus mengalih bahasa. Ya, kalau sarah itu memang biasa mengkritik atau menyalahkan atau apa namanya. Ya kadang sarah itu mengkoreksi matan gitu. Jadi matanya dikoreksi. Tapi orang bisa tahu, oh ini sarahnya. Berarti kalau kita bicara yang versi sarah, kita nisbatkan kepada sarih, bukan kepada penulis matan. Jadi nasab yang dibaca oleh penterjemah itu bukan versi Nakib Marokonya, itu versi dia. Atau versi yang dia yakini. Yang jelas bukan versi Nakib Marokonya. Versi Nakib Marokonya nggak gitu loh. Jadi kalaupun mau dianggap itu bukan hanya mensarah, bukan hanya menterjemah tapi mensyarah. Iya, tapi syarah Anda sudah beda jalurnya. Itu dinisbatkan pun tidak boleh dinisbatkan kepada Nakib Maroko. Jadi jangan bilang Nakib Maroko mengatakan Sunan Giri keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ngaco itu. Ngaco kemana-mana. Karena jalurnya di atas sudah beda. Ya, beda. Itu saja. Ini mungkin kalau ya sama-sama cucu Nabi, iya masalah itu. Cuma ya itu forum besar sekali, disayangkan sekali ya. Entah itu sabkul lisan atau apa. Tapi setidaknya ya kita tunggulah klarifikasinya. Kalau memang Anda berbeda dengan nakibnya ya enggak susah. Ketika disebut cucu Nabi Anda terima tapi jalurnya Anda tolak. Repot itu ya. Apalagi ya menjadi agak aneh gitu ya, nggak sinkron. Oke, misalnya penterjemah membaca secara rinci, tapi sudah lain jalur di atas. Ketika misalnya Nakib Maroko itu punya yang rinci, udah pasti jauh itu. Ya wallahu alam, apakah Nakib Marokonya itu punya rinciannya itu dari Sunan Giri sampai ke Al-Idrisi itu. Ya Allah alam masalah itu ya. Tapi kalau punya apa nama-namanya itu yang disebut oleh penerjemahnya ya nggak mungkin. Terjemahnya udah lain jalur kok. Sehingga nama-nama yang disebutkan oleh penerjemahannya itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nakib Marokonya karena nggak mungkin jalur itu. Kecuali nakibnya nggak ngerti nasab gitu. Udah jelas-jelas Al-Adarisa itu Idrisi. Bukan jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sementara yang dibaca oleh orang ini adalah dari Sunan Giri lewat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dari Sunan Giri berapa nama ke Syekh Abdul Qadir itu sudah lain semua namanya. Dari Syekh Abdul Qadir berapa nama ke Musa Al-Jun itu sudah lain semua ke bawah itu. Sudah tidak mungkin itu nama-nama yang dikenal atau nama-nama yang dianggap adalah jalur nasab Sunan Giri oleh Nakib Marokonya itu. Kenapa? Karena sudah beda terminal, Pak. Beda di atas ya. Ya, begitu ya. Allahumma dina